Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regina Bansubu dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1A. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah tentang tahapan sholat menurut Ustadz Khalid Basalamah. Sholat adalah kewajiban paling utama setelah 2 kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim 16. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan yang harus dikerjakan bagi mukminin maupun dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 tiang, salah satunya adalah sholat, sehingga barang siapa mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama. Sholat harus didirikan dalam 1 hari, 1 malam sebanyak 5 kali berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali bagi muslim mukallaf baik sedang sehat maupun sakit. Selain sholat, wajib ada juga sholat sunnah. Untuk membatasi bahasan penulisan dalam permasalahan ini, maka penulis hanya membahas tentang sholat wajib, katanya, dengan kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Syara Imam Basari Asyatul ayat 30 dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah merupakan ibadah kepada Tuhan berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syariat dan rukun yang telah ditentukan syara. Juga sholat merupakan penyerahan diri atau lahir batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Sholat merupakan tiang agama yang menjadi pemisah orang Islam antara orang syirik dan kufur. Sholat merupakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Sholat sendiri memiliki banyak arti, yakni menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbisik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan manusia atau hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa hukum sholat itu wajib sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian adapun syarat wajib dalam melakukan sholat, yakni sampai dakwah Islam kepadanya, Islam, berakal atau sadar, tidak gila, balik. Adapun beberapa jenis sholat, selain dari 5 sholat wajib di atas, yaitu sholat asar, maghrib, zuhur, subuh, isya, adapun sholat sunnah yang biasa dilakukan dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada sholat duha, sholat tahajud, sholat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, sholat tarawih dan witir, sholat kusuf atau gerhana. Niat sholat wajib. Sebelum melakukan sholat wajib, berikut ini adalah niat yang harus dibaca. Sholat subuh. Usolli fardas subuhi rakaataini mustaqbilal kiblatin adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat zuhur. Usolli fardas zuhuri arba'a rakaataini mustaqbilal kiblatin adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar.
Sholat asar, usolli farda asyari arba'a rakaataini mustaqbilal kiblatin adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Sholat maghrib, usolli fardan maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblatin adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Takbiratul ihram, takbiratul ihram dilakukan setelah membaca niat yaitu dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada untuk perempuan sambil membaca Allahu Akbar. Ruku. Setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, tata cara sholat wajib selanjutnya adalah ruku. Kedua tangan diangkat setinggi telinga dan membaca Allahu Akbar, kemudian badan dibungkukkan, kedua tangan memegang lutut dan ditekankan, usahakan antara punggung dan kepala supaya rata setelah sempurna. Kemudian membaca doa Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Yang keempat, i'tidal. Setelah ruku, kemudian bangkit tegak dengan mengangkat kedua tangan setinggi telinga sambil membaca Sami Allahu liman hamidan. Rabbana lakal hamdu mi'us samawati wa mi'ul ardi wa mi'ul masyita min syai'in ba'du. Yang sujud, selesai i'tidal lalu sujud dengan meletakkan dahi di atas salat. Ketika turun yaitu berdiri i'tidal ke sujud sambil membaca Allahu Akbar dan saat sujud membaca tasbih sebanyak 3 kali. Sujud kedua, ketiga dan keempat dikerjakan seperti sujud pertama baik cara maupun bacaannya. Setelah sujud kedua berdiri dan melakukan rakaat kedua dengan tata cara sama seperti rakaat pertama namun tanpa membaca doa iftitah. Sesudah membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, melakukan ruku, i'tidal dan kemudian sujud untuk rakaat kedua. Tasyahud awal. Tasyahud awal dilakukan pada rakaat kedua kecuali sholat subuh. Setelah sujud yang kedua yaitu dengan duduk membungkuk, tasyahud awal dengan sikap kaki kanan tegak dan kaki kiri nunduk sambil membaca tasyahud awal. At-tahiyatul barakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu setelah itu tahiyatul akhir. Setelah tahiyatul akhir ada salam. Mulanya, sholat merupakan inti atau kunci dari segala ibadah, juga merupakan tiang agama. Dengannya agama bisa tegak dan dengannya pula agama bisa runtuh. Sholat mempunyai 2 unsur yaitu zahiriyah dan batiniyah. Unsur zahiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasar pada gerakan sholat itu. Sedangkan unsur yang bersifat batiniyah adalah sifatnya tersembunyi dalam hati kita karena Allah lah yang dapat menilainya. Sholat banyak macamnya, ada sholat sunnah dan juga sholat fardu yang telah ditentukan waktunya. Khilafiyah kaum muslimin tentang sholat adalah hal yang biasa karena rujukan dan pengkajiannya semuanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi hikmah keberagaman umat Islam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.